Smart Viewers, welcome to Movie Free. Yes, alright, bersama gue Nathan dan Gue Karissa. ya, dan kita bakal menemani kalian buat ngobrol-ngobrol mengenai film-film dan Film. ya, mantap. Nah, ini tentunya buat teman-teman Smart Viewers di sini Bimo lagi absen ya, dan di sini gue ditemani oleh Carissa guys. Jadi beberapa minggu ke depan kayaknya Binus TV akan banyak wajah-wajah baru ya untuk program-programnya. Jadi buat teman-teman pokoknya nonton terus Binus TV. Nah, kita minggu ini kita mau bahas mengenai film apa nih? Kita akan bahas film yang bergenre horror thriller, dan ini kebetulan juga film horor pertama aku di tahun 2022. 2022. Oke. Nah, ini Scream 5 ini bisa dibilang spesial gitu ya, karena di sini balik lagi dari film ini adalah film pertama yang tidak disutradarai dan ditulis oleh Wes Craven ya, betul. Gitu. Beliau telah meninggal ya di tahun 2015, dan di sini akhirnya digantikan oleh Matt Bettinelli, Olpin, dan Taylor Gillett. Dan untuk studionya juga berpindah, yang sebelumnya Dimension Film sekarang masuk oleh Paramount Pictures. Nah, ini ceritanya mengenai apa sih, Char? Oke, jadi di Scream 5 ini seperti Scream sebelumnya, ini tuh film yang menceritakan tentang pembunuh yang bernama Ghostface. Dan masih di kota yang sama, yaitu Woodsboro. Ya, betul banget. Nah, di Woodsboro ini ternyata setelah 25 tahun nih udah damai-damai aja, akhirnya terjadi insiden lagi. Dan ternyata dialami oleh seseorang perempuan, gadis yang bernama Tara Carpenter gitu. Nah, ini Tara Carpenter, tapi tentunya akan tetap mendatangkan 3 karakter yang dari Scream sebelumnya ya. Masih ada Sidney Prescott, masih ada Gail Weathers, masih ada Dewey Riley ya di situ masih, dan 3 aktor utama ini masih tetap balik lagi ya, Courtney Cox, Neve Campbell, dan tentunya David Arquette. Tapi di sini balik lagi guys, sepertinya memang menurut gue ya di film ini akan bisa dibilang ingin melanjutkan legasinya ke karakter-karakter baru gitu ya. Karena di sini akhirnya dimainkan oleh si Melissa gitu kan, sama Jenny Ortega gitu, kakak beradik itu ya. Iya, benar. Buat di trailer, buat teman-teman juga pasti akan tahu. Nah, oke, sekarang langsung aja kita pengen bahas mengenai dari segi plotnya nih. Nah, kalau menurut lu gimana, Cara? Oke, kalau dari aku ya, menurut aku ini alurnya cukup simpel dan oke gitu sih, karena memang seperti yang kita ketahui ya, emang film-film Scream itu alurnya kebanyakan beberapa emang udah ada yang ketebak gitu. Benar. Tapi tetap jump scare-nya itu sih masih dapat banget dari aku. Terus juga kombinasi komedi, horror, thriller di sini tuh menurut aku porsinya juga udah pas banget. Jadi sangat enak gitu, nontonnya masih bisa dinikmatin dengan baik gitu. Benar. Soalnya banyak juga Scream ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga menjadi semacam kayak bukan komedi sih, kayak satir gitu ya. Karena dia kan kayak nyenggol-nyenggol, ngasih referensi-referensi. Kalau misalnya kayak kebanyakan di film-film horor itu ada rules-rulesnya loh gitu kan. Iya, benar-benar. Di sini kan kasih referensi-referensi film-film yang horor-horor yang terbaru. Kayak misalnya tuh ada Hereditary, ada dibahas juga. Terus ada kayak Babadook. Iya, benar, Babadook kan itu film kesukaannya dari salah satu karakter di sini, si Teranya gitu. sendiri, si Taranya sendiri gitu ya, gitu. Jadi menurut gue buat teman-teman di sini juga kalau misalnya nonton Scream ini, apalagi menurut gue untuk orang-orang nggak harus nonton film Scream 1 sampai 4 untuk nonton ini. Benar, karena ada karakter-karakter originalnya, mereka kan hadir di sini ya. Jadi kayak kombinasi antara karakter baru sama karakter-karakter original itu jadi memberikan details-details, ibaratnya kayak nge-recall memori kita tentang film Scream 1 sampai 4. Benar. Setidaknya nonton Scream 1 aja. 2 sampai 4 menurut gue nggak terlalu relevan untuk bisa harus nonton Scream 5. Ya balik lagi, Scream 1 itu cuma yang penting kayak tahu background sebenarnya 3 karakter yang datang kembali ini siapa sih. Menurut aku ya, ada beberapa karakter yang ditreatnya itu dan diselesaikannya itu kurang baik gitu. Kurang baik dari yang sebelum dari 3 karakter ini. Enggak, bukan yang karakter barunya ini. Oh, karakter baru. Oh, oke. Kalau dari gua ngomongin mengenai itu, gua agak sedikit setuju karena kayak ada dari semuanya mungkin masih oke lah ya gitu, karena tapi ada satu karakter yang menurut gua kayak lah matinya gini doang. Iya, jadi gitu. kayak yang kok kayak kepotong gitu ya adegannya tuh. Ini bisa dibilang bukan remake, bukan sequel, tapi mereka sih menyebutnya ini adalah requel. Requel. Gue baru pertama kali dengar sendiri. Iya, aku juga. Ini kayaknya istilah gitu. yang baru banget ya. Iya, mungkin atau gue kurang jauh aja mainnya ya. Tapi maksudnya requel tuh kayak ya singkatan dari remake dan sequel. Jadi di sini kayak karakter-karakter lama masih tetap ada lagi, dan ini memang kelanjutan langsung dari Scream 4.
tapi ini kayak melanjutkan legacy tadi yang gue bilang, kayak nanti menurut gue di film-film selanjutnya mungkin nanti akan ada Scream 6 tuh memang udah ada kayak pembukaan omongan bakal ada masuk lagi gitu kan. Dan menurut gue di sini sih di Scream 6 itu walaupun nggak akan ada 3 karakter atau mungkin dari karakter-karakter Scream sebelumnya, itu mereka udah bisa berjalan sendiri. Iya benar. Gitu, karena di sini background karakternya, origin karakter yang untuk di karakter orisinil di Scream 5 ini udah terjelaskan dengan baik menurut gue. Dan cukup menarik menurut gue untuk dilanjutkan di Scream selanjutnya. Jadi gitu. Pengen ngelanjutin sih sebenarnya, aku jadi kayak jadi tertarik lagi. Jadi kepo lagi. Iya benar. Bener gitu. Nah buat nanti, tapi menurut teman-teman sendiri gimana? Kira-kira menurut kalian butuh ada Scream 6 atau enggak? Silahkan komen di bawah. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin mengenai dari segi visualnya nih. Nah kalau dari lu sendiri gimana, Cara? Oke, mungkin ini karena sutradaranya yang kali ini itu dari sutradara film Ready or Not. Ready or Not? Iya. Itu. Jadi kayak ya menurut aku gore-nya yang ada di dalam Scream ini tuh masih pas juga, wajar, terus gak yang terlalu disturbing gitu sih Kak ya. Jadi kayak masih aman lah, cuma menurut aku nih dibandingkan dengan film Scream yang sebelumnya, kayaknya di Scream kelima ini gak sesadis itu gitu. Kalau dari gue sendiri yang masih ya, yang paling sadis itu menurut gue masih Scream 1. Iya benar. Daripada 2, 3, 4 ya. Iya. Masih menurut gue masih juga. Scream 1. Walaupun kalau ngomongin body count banyak yang mati, 2, 3, 4 mungkin masih lebih banyak daripada Scream 1. Tapi kalau ngomongin sadis masih tetap Scream 1. Itu. Tapi di Scream 5 ini balik lagi, walaupun memang sudah 17 plus ya untuk ratingnya di Indonesia, tapi masih tetap ada adegan-adegan yang dipotong-potong. Maksudnya kayak di-cut-cut karena mungkin terlalu gore gitu ya. Iya. Yang kematian salah satu orang gitu, yang berasa banget tiba-tiba kok patah, gue bingung kayak aneh itu loh ngeliatnya. Kok hilang, ini gue mikir apa jangan-jangan emang dia masih hidup. Oh ternyata emang udah mati cuma di-cut. Gitu. Nah, ada yang lain nggak nih, Cara? Aku punya scene favorit sih kalau misalkan kita melihat secara visual itu di adegan yang OTW terakhir itu ya, yang bagian si Samantha itu menurut aku keren banget sih, karena dari actingnya juga dia kayak di situ kayak klimaks dari actingnya, terus juga scene-nya di situ bagus banget, ada di adegan terakhir, jadi aku nggak bisa kasih tahu juga nanti spoiler ya. Iya benar. Yang di akhir itu aku ngeliat itu kayak wah merinding banget. Iya. Nah buat teman-teman ini maksudnya sebenarnya bukan spoiler sih, tapi dari nama-namanya sendiri guys, misalnya Mindy apa gitu. Pokoknya yang kembar ini itu ternyata adalah saudaranya dari si yang freak banget sama horor yang dari Scream sebelumnya. Jadi sini sebenarnya masih ada kayak kaitan-kaitan sedikit. Jadi secara nggak langsung, walaupun di sini disebutnya ya requel, jadi memang melanjutkan legacy, tapi masih ada hubungan darah dengan karakter-karakter sebelumnya. Jadi menurut gue menurut gue nggak terlalu maksa, karena kan ini kota kecil ya, Woodsboro. Jadi ya masuk akal aja kalau misalnya circle-nya masih masuk aja di situ. Jadinya menurut gue nggak kayak memaksakan gitu. Nah ini kan kita balik lagi udah ngomongin 25 tahun dari Woodsboro. Nah ini gambaran kotanya menurut tuh, tapi gimana sih, Cara? Menurutku udah kurang lebih tuh kelihatan ya, maksudnya kelihatan gitu kayak perubahan 25 tahunnya tuh cukup kelihatan dari yang dulu kan ada beda, sekarang jadi lebih modern. Terus juga karakter yang original itu kan masuk ya ke dalam film ini, jadi tuh kayak makin kelihatan gitu loh. Emang beneran udah 25 tahun lewat, jadi kayak ambience-nya juga cukup mendukung sih menurut aku ya. Gue setuju banget sih, kayak misalnya contoh paling simpel aja deh, kayak dari trailer udah kelihatan. Kalau misalnya dulu pada saat opening scene setiap Scream pasti ada yang dibunuh kan. Kayak orang ditelepon terus kayak tiba-tiba, kira-kira gue masuk ke rumah lu lewat mana gitu kan. Jadi kayak dia harus kunci semua rumah. Tapi di sini dari trailer udah kelihatan guys, kayak udah ada kayak pakai teknologi. Itu yang menurut gue kayak wah ini berasa banget. Jadi memang perbedaan Scream, bahkan dari Scream 4 pun udah berasa banget bedanya. Scream 4 kan 2011, dari ke sekarang ada sentuhan-sentuhan teknologi plus ditambah banyak referensi-referensi terhadap film-film horor yang terbaru juga seperti yang udah kita sebut, kayak Hereditary dan lain-lain gitu. Nah kalau ngomongin acting gimana, Cara? Kalau acting tadi sih yang udah sempet aku singgung ya. Menurut aku dari semua karakter ini mereka bisa banget menunjukkan gitu loh ciri khas dari karakter mereka masing-masing. Jadi benar-benar jelas gitu loh actingnya. Terus aku paling suka sama si Jenna Ortega sih, yang jadi Tara Carpenter. Iya, yang jadi adik. Dia tuh seumuran aku, Kak. Dia berapa sih? Dia masih 19 tahun. Oh iya. Jadi kayak masih muda banget, tapi wah
Bener-bener, bener, masih kayak masih muda banget tapi udah keren banget gitu cara dia ngebawainnya waktu setiap adegan emosinya tuh kayak tersampaikan juga ke kita nonton gitu. Kalau dari gue sendiri, gue paling suka sama yang si rambut pirang tuh, gue lupa nama cowoknya. Yang Cowok rambut pirang. Cowok rambut pirang, yang karena gue suka nonton dia di film-film sebelumnya. Coba lihat nama castnya siapa? Gue lupa deh nama cowoknya siapa. Dylan Minnette. Ya, dia Dylan juga Minnette. main di itu Kak. 13 Reasons Why. Iya. 13 Reasons Why itu dulu pernah intermezzo dikit ya. Sebagai film series yang paling sering ditonton di Netflix. Iya. Tapi akhirnya waktu udah itu banyak hype pada geser-geser masanya lah ya. Gue suka banget sih dengan Dylan Minnette, masih cukup berasa lah karakternya. Iya. Maksudnya nggak akan nempel dengan 13 Reasons Why, beda banget bikin dia karakternya. Dan si Dylan ini juga dinamainnya sebagai Wes ya Kak, karena mungkin untuk mengingat Craven Wes kali ya. Craven-nya ya. Gitu. Banyak di sini karakter-karakter sebenarnya dinamain kayak dari sutradara-sutradara dari Iya. film sebelumnya, kayak misalnya kayak Tara Carpenter. Iya. Carpenter itu kan sutradara horor juga. Gue lupa namanya. John Carpenter. Iya. Oh iya. John Carpenter itu film horor-horor dulu. Gitu sih. Oke. Karakter-karakter original juga ya. Itu mereka bertiga walaupun kayak udah lewat tuh ya masanya mereka ya, mungkin sekarang tuh tapi tetap mereka nggak Masih terkalahkan gitu lah Iya. ya. Terus kayak bener-bener masih nempel banget karakter mereka kan, yang kayak dari si Gail yang news anchor ya, dia News tuh anchor. presenter. Iya. Iya. Gue masih berasa juga, Gail masih berasa tengilnya lah. Iya bener-bener. Masih berasa tengil itu kan, dia memang rada-rada tengil gitu ya. Iya. Gitu. Ngomongin musiknya gimana? Kalau menurut aku nih, pemilihan musiknya aku suka banget karena mereka juga ada ambil beberapa latar musik dari Scream yang original juga. Jadi kayak ngebantu apa ya, nge-recall sama yang tadi aku bilang sih. Cuma mungkin kalau misalkan ngomongin tegangnya nih, menurut aku sebenarnya kayaknya latar musiknya tuh bisa dibikin lebih tegang gitu loh. Bisa lebih tegang lagi Iya. ya. Tapi ya oke sih, menurut aku udah oke banget. Kalau ngomongin kurang tegang, menurut gue kadang masih kurang. Iya. Karena entah kenapa ya, gue Scream 1 tuh yang paling kaget gue Scream 1 sih. Iya Gue sama. masih tetap yang paling kaget tuh Scream 1 karena lagu-lagunya, karena si Wes Craven ini itu dia menurut gue suka banget ya mungkin sama si penata musiknya di film Scream 1 itu. Gue paling suka penata musik di film Scream 1 karena di situ kayak lagu-lagu yang berhubungan dengan pada zamannya itu berasa banget kental gitu. Tapi kalau yang zaman-zaman sekarang untuk yang di Scream 5 menurut gue masih kurang flash out lah untuk penataan musiknya, masih tetap bagus dengan Scream 1 gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kasih skor berapa, Cara? Aku 7 sih. Lu 7? 7,5 lah dari 10. 7,5? Oh, kalau gue cukup tinggi. Kalau gue bisa 8,5 gitu. Karena menurut gue ini adalah sequel terbaiknya dari Scream. Iya. Dari 2, 3, 4, Scream 5 menurut gue paling lebih rapi lah, paling rapi. Lebih rapi, bener-bener. Paling rapi daripada Scream 2. Sebenarnya orang bisa bilang dulu sebelum 5 keluar, Scream sequel terbaik adalah yang kedua. Tapi kalau 2 sama 5, sekarang gue masih tetap menangin yang kelima untuk kali ini gitu. Kalau buat gue 8,5, kalau untuk dari Carissa adalah 7,5 ya. 7,5. Oke, nah itu dia Smart Viewers ya. Kalau misalnya buat teman-teman kira-kira ada komen-komen lain menurut kalian film dari Scream 5 ini seperti apa, silakan komen-komen di bawah. Kalau misalkan ada rekomendasi juga untuk nextnya, minggu depan kita akan bahas film apa, silakan juga komen di bawah. Bisa langsung nonton aja ya, karena Scream 5 ini udah rilis di bioskop Indonesia tuh dari tanggal 12 Januari 2022. Oke, buat teman-teman pokoknya jangan lupa untuk nonton di bioskop. Nah, oke. Nah, kalau gitu nanti minggu depan kita akan back lagi. Akhir kata Nathan pamit. Carissa pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.